itu suatu tindakan yang sangat-sangat tidak masuk di akal. Jelas-jelas lagi pandemi COVID, kenapa masih terus dibayarkan komitmen fee? Sementara sudah jelas dikatakan karena ada pandemi ini komitmen fee tidak dibayarkan. Kemana lalu komitmen fee itu? Banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan dari Formula E. Dari kasus tanah di Munjul yang sekarang dia dipanggil oleh KPK. Belum lagi kelebihan bayar. Saya sampaikan di sini tidak benar. Dia belum ada penetapan tersangka menyangkut apa? Belum ada penetapan tersangka atau peningkatan status dari proses penyidikan untuk kasus Formula E. Sudah ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi. Sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data, informasi termasuk juga dokumen. Tapi detailnya sekali lagi kami tidak akan sampaikan secara rinci karena tahapannya adalah masih di penyelidikan. Saya berharap penjelasan yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan, dan memberantas korupsi. KPK itu haknya KPK untuk menyelidiki dan bertanya langsung kepada gubernur terkait dengan proyek yang sudah berjalan pada saat kemarin. Secara umum normal, tidak ada indikasi atau yang dilihat sebagai tindak dugaan korupsi ada di dalamnya. Jadi normal penyelenggaraan seperti biasa. Tidak ada program yang ujuk-ujuk begitu, jadi semua berproses. Namun kami akan hormati semua proses yang ada di KPK. Kita tunggu saja hasilnya. Tentu harapan kita semua tidak akan ada masalah dan mudah-mudahan tidak mengganggu proses ya, event Formula E di tahun 2022. Kan tentu kan kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau enggak, kalau ada beritahu kita. Sebelumnya gue udah bilang kok sama KPK, kalaupun ada tersangka terkait Formula E, gue siap hadir bila mana ingin ditanya terkait dengan perencanaan Formula E. Jadi belum ada tersangka? Belum. Kalau ada pasti gue dipanggil. Kalau ada. Tapi nanti belum ada ya Bang? Belum. Ya kita ikutin prosesnya lah di KPK, kan nggak bisa diintervensi. Biar aja. KPK telah gelar perkara dugaan korupsi Formula E, belum ada tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah melakukan gelar perkara atau ekspos terkait kasus dugaan rasuah dalam penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Namun hingga kini masih belum ada tersangka yang ditetapkan pada kasus tersebut. Ali menjelaskan pembahasan dalam forum itu dilakukan secara konstruktif dan terbuka. Semua peserta ekspos yang terdiri atas penyidik dan beberapa pejabat di KPK mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan analisis maupun pandangannya terkait penanganan perkara yang sedang dibahas. Ali menegaskan setiap penanganan perkara di KPK didasarkan pada alat bukti yang cukup. Ia menekankan tidak ada analisis dan pandangan penanganan perkara yang keluar berdasarkan permintaan pihak-pihak tertentu. Lembaga anti rasuah ini juga membantah opini yang menyebutkan bahwa ada pimpinan KPK yang menetapkan salah satu pihak menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E. Ali menyebut penetapan status tersangka tidak bisa dilakukan hanya karena pendapat satu peserta rapat dalam gelar perkara. Kendati demikian, Ali mengatakan KPK akan terus konsisten dan berkomitmen untuk menangani setiap perkara dugaan tindak pidana korupsi sesuai tugas, kewenangan, dan undang-undang yang berlaku. KPK juga mengajak masyarakat untuk terus mengawasi proses penanganan perkara ini dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang sengaja dihembuskan untuk kepentingan dan agenda di luar konteks penegakan hukum. Ali menambahkan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E masih dalam tahap penyelidikan. KPK belum menetapkan status tersangka pada kasus ini. Uang Gubernur Papua Lukas NMB diduga mengalir kasino Australia. Aliran uang Gubernur Papua Lukas NMB sedang tersandung kontroversi terkait judi. Uangnya diduga mengalir hingga kasino Australia.
Dilaporkan ABC Australia Sabtu 1 September 2022, Lukas NMB diduga menyalahgunakan setidaknya 560 miliar rupiah sejak 2017 dan menghabiskan sebagian besar dana tersebut di kasino luar negeri termasuk Singapura dan Australia. Kini skandal tersebut telah menyebar ke Australia, di mana penyidik Indonesia mengkonfirmasi jika mereka sedang memeriksa transaksi di Crown Casino di Perth dan deposito bank yang mencurigakan di Perth dan Melbourne. Pekan lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia mengungkapkan pihaknya sedang menyelidiki beberapa jejak uang yang mencurigakan selama 5 tahun terakhir, yang melibatkan rekening bank pribadi Lukas NMB atau rekening yang diduga ia kendalikan. Pihak berwenang telah mengkonfirmasi kepada ABC jika mereka sedang menyelidiki sumber uang yang diduga dihabiskan Lukas NMB di Perth Casino berjumlah sekitar 500.000 US per tahun sejak 2017. Satu sumber mengatakan kepada ABC jika NMB dicurigai menghabiskan dana lebih dari sekadar bertaruh di kasino. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menyelidiki semua aset keuangan Lukas NMB di Australia. Tidak jelas apakah dia memiliki properti di Australia atas namanya. Organisasi Transportasi Internasional menyebut kasino di Australia telah menjadi tujuan pencucian uang. ABC mendapat informasi jika rincian transaksi ke atau rekening bank Australia menjadi bagian dari 12 laporan yang baru-baru ini dikirim PPATK ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap Lukas NMB. Pekan ini, Organisasi Anti Korupsi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengatakan kepada ABC jika mereka memiliki bukti Lukas berada di Australia pada bulan Juli tahun ini. Maki memberikan salinan manifest penerbangan yang menunjukkan Lukas NMB adalah satu-satunya penumpang di jet pribadi yang terbang ke Brisbane dari Dili di Timor Leste pada 10 Juli lalu. Data terpisah menunjukkan dia melakukan penerbangan pulang pada 14 Juli. Saat ini sedang ada penyelidikan untuk mengetahui dari mana uang itu berasal, apakah Lukas menyedot uang dari dana otonomi khusus yang dialokasikan setiap tahun oleh pemerintah Indonesia untuk proyek-proyek pembangunan dan pendanaan operasional di Papua. Pengacara Lukas menolak semua tuduhan. Mereka membantah Lukas telah menyalahgunakan uang rakyat dan mengatakan tuduhan itu bermotif politik. Sebagai Gubernur Papua, Lukas NMB menguasai dan memiliki akses dana otonomi khusus selama hampir 1 dekade. Sejak 2013 ketika ia terpilih sebagai gubernur, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana otsus setara dengan 500 triliun rupiah menurut Menteri Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD. Bulan ini sudah 2 kali KPK memanggil Lukas NMB untuk dimintai keterangan setelah menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan suap senilai 1 miliar rupiah dari seorang pengusaha Papua. Tetapi Lukas sudah 2 kali gagal diperiksa langsung oleh KPK karena alasan sakit. Selama 2 minggu terakhir, Lukas berada di rumahnya di Jayapura. Tim pengacara mengatakan saat ini kaki Lukas bengkak dan kesehatannya secara umum dan dalam kondisi yang buruk karena penyakit diabetes dan stroke. Dapat beberapa tahun terakhir ia sudah menjalani operasi jantung dan pankreas. Mereka membantah Lukas sudah mengantongi uang publik sambil mengatakan tuduhannya bermotif politik karena statusnya sebagai anggota Partai Demokrat. Muhammad Rifai Darus, juru bicara Lukas NMB, mengatakan pembagian dana otsus yang dilakukan gubernur sudah sepenuhnya sah dan dugaan suap dari pengusaha adalah uang miliknya pribadi. Pengacaranya juga berusaha menjelaskan jika kekayaan Lukas adalah kekayaan pribadi karena memiliki tambang emas di Papua. KPK mengatakan jika Lukas bisa membuktikan kekayaan dan pengeluarannya yang sah, maka kasusnya akan dibatalkan. Sejak awal pekan lalu, ribuan pendukung Lukas berada di luar rumahnya di Jayapura sebagai proses atas tuduhan korupsi kepada Lukas dan menuntut kasusnya dibatalkan. Mereka memblokade rumah untuk mencegah aparat penegak hukum menggerebek rumahnya dan menangkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo sudah mengeluarkan imbauan agar Lukas menghormati panggilan KPK. Presiden Jokowi mengatakan semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.